A place called heaven. A place called heaven. Nah, ada satu tempat yang dinamakan surga. Tempat itu adalah tempat yang real, kata firman Tuhan. Kita belum kasih tahu karena kita masih di dunia ini. Tapi tempat itu tempat yang real, lebih nyata dan lebih kekal daripada dunia sekarang ini. Dunia yang sekarang ini tidak kekal. Kehidupan kita di dunia ini kekal. Tapi surga yang berfirman Tuhan ini adalah tempat yang kekal, dan kehidupan situ adalah kehidupan yang kekal. So a place called heaven. Kita di dunia ini dilahir, hidup dan mati. Born, live, alive, and die. Di dunia ini, bangun, kerja, makan, tidur. Bangun, kerja, makan, tidur. Bangun, kerja, makan, tidur. Memang ada di bawah fan, tapi itu juga bangun, kerja, makan, tidur. Itu aktivitas di bawah hari. So itu pun sementara. Tetapi pada pagi hari ini kita akan melawat satu tempat yang dalam firman Tuhan katakan surga. A place called heaven. Rasul Paulus sebelum itu a place called heaven, tempat ini real. Dan dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru ada 276 kali firman Tuhan sebut tentang surga dalam perjanjian baru saja. 276 kali. Dan Alkitab juga mengatakan three heaven, tiga lapisan, tiga surga, lapisan, three heavens. So ada first, second, third heaven. Rasul Paulus pada suatu ketika dibawa oleh Tuhan ke tempat the third heaven, surga yang tertinggi, third heaven, yaitu dalam 2 Korintus 12 ini ayat 3-4. Rasul Paulus dibawa ke tempat situ, dia menulis yang dibenarkan, dia tulis dalam firman Tuhan. Aku tahu orang itu, kata dia. Aku tahu orang itu sama ada di dalam tubuh atau di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Dibawa dia ke Firdaus. Lalu mendengar kata-kata yang tidak diberikan, yang tidak boleh dituturkan oleh manusia. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. So Rasul Paulus tiba ke tempat ke heaven itu. Dia mencatat kalau sudah pulang, dia mencatatkan I was called to the heaven. Tetapi oleh itu dia tidak dibenarkan menyatakan apa yang semua dari situ terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Dia tidak benar dikatakan, itulah tidak tulis semuanya. Oleh itu karena dia menjaga kebaikan dia, keselamatan dia, Allah Tuhan mengizinkan the message of Satan, thorn in the flesh, duri dalam dagingnya, satu penyakit yang di dalam badan Rasul Paulus, sehingga dalam dipakai Tuhan pun itu masih ada messenger of Satan, duri yang diizinkan itu sakit, digambarkan duri diizinkan. Rasul Paulus itulah dia sakit. 3 kali dia berdoa kepada Tuhan supaya membuang sakit itu, tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia-Ku untukmu, di dalam kelemahanmu kuasa-Ku nyatakan. Menjaga Rasul Paulus supaya hatinya jangan bangga, jangan memiliki keangkuhan, sombong karena penglihatan yang dia lihat di Firdaus itu. Menjaga kebaikannya karena dia manusia, takut dia hatinya keras, sombong, jadi diizinkan apa? Penyakit thorn in the flesh. Bukan Tuhan tidak dapat menyembuh dia. Melalui Paulus banyak yang disembuhkan, muncul kelembup, tapi itu untuk kebaikan dia. Kontrol dia supaya ada balance dia. Jangan dia menjadi sombong karena mendengar apa yang dikatakan karena belum lepas itu permanently. So Tuhan tahu yang terbaik bagi dia. Itu lebih izinkan duri itu dalam daging Paulus. Thorn in the flesh. Bukan Allah tidak mau menyembuhkan, bukan Allah tidak mau menyembuhkan, tapi itu untuk menjaga hati Paulus supaya jangan sombong, karena dia melihat penglihatan, mendengar suara
di third heaven itu. Tapi Allah adalah kendala dalam kesembuhan. Tapi bagi Paulus masa itu diberi supaya kontrol dia, supaya dia jangan isi dengan kesombongan, menjaga keselamatan dia. Allah tahu, Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. So ini adalah third heaven. Sebelum itu kita akan lihat apakah surga yang first heaven. Karena ada third heaven, tentu ada 1, 2, 3. So di third heaven itu adalah satu tempat Allah dia. Yang pertama kita lihat, the first heaven is the most frequently referred to in the Old Testament is the sky. Firmament, Cakrawala. The first heaven is the heaven that contain awan dan burung terbang. So langit, Cakrawala langit. Itu adalah surga yang pertama. Aku sebutkan the first heaven. Dan the second heaven adalah interstellar ataupun the outer space. Second heaven adalah tempat di luar sana, the abode of the stars, planet and other celestial objects. Yaitu tempat matahari, tempat bintang, bulan. So in second heaven, the stellar, interstellar outer space, abode of the stars, planet. Situ Saturn, Jupiter, Pluto dan semua planet itu. Coba lihat dalam itu, lihat dalam NASA, lihat itu, wah cantik, berbilion-bilion bintang. Firman Tuhan katakan semua ada nama. Itu ada ciptaan berbilion-bilion. Tidak ada alasannya orang ateis, orang tidak percaya Allah dibenarkan, justified dari itu. Karena melalui ciptaan Allah dinyatakan wujudnya Allah. Bintang-bintang berbilion-bilion, pasir dari ciptaan Allah. Orang ateis maksudnya orang yang tidak percaya pada Allah, tidak ada dasarnya argumen mereka, hujah mereka tidak ada dasarnya, karena Allah memang ada. Cuma kebodohan hati mereka saja. So second heaven, surga yang kedua, lapisan yang kedua ini adalah tempat bintang-bintang. Disitulah roh-roh jahat headquarters mereka. Saya katakan disitulah roh-roh jahat setan buat headquarters dia. Bukan di dunia ini. Di dunia ini adalah diberi kepada manusia. Firman Tuhan katakan Adam dan Hawa diperintahkan menjadi governor di dunia ini. Ya, the original plan of God. Dan iblis dan roh jahat berkeliaran di second heaven. Ada yang katakan headquarters dia adalah bulan. Kalau di dalam alam roh mungkinlah di situ. Jadi sebelum kita lanjutkan, kenapa Allah yang Maha Kuasa memang Maha Kuasa. Segala suatu ciptaan tak perlu kepada Dia. Tapi Dia tidak bebas melakukan sesuka hatinya di dalam dunia yang telah dipercayakan bagi manusia. Manusia yang diberi kepercayaan dan keamanan dunia ini dengan prinsip-prinsipnya Allah, prinsip-prinsip Allah, dan Tuhan. Kalau manusia ikut itu aman, tapi manusia belajar berdosa sehingga ada pemberontakan. Tapi bukan salah, tapi Dia mengasihi manusia. Itulah Dia datang, Yesus datang, terus dengan karya penyelamatan manusia dari penciptaannya. Untuk masa ini dibiarkan manusia bagaimana dia lakukan kepada dunia ini is up to us. Holy, tapi memang Allah ada juga masih in control. Untuk Allah yang Maha Kuasa itu dapat berkreasi, dapat hadirkan rencananya di dunia ini, Dia melalui tubuh khusus. Dan itulah peranannya kita berdoa. Itulah peranannya kita menyebarkan firman Tuhan. Allah yang Maha Kuasa itu dapat menyelamatkan semua orang atau terkali, tapi itu bukan caranya. Dia sudah menyerahkan hidupnya untuk keselamatan. Allah tidak melakukan automatically. Memang Dia Maha Kuasa, tapi itu bukan caranya. Sehingga jalan salib menebus dosa manusia sudah yang percaya selamatkan. Tidak juga semua yang selamatkan, yang percaya. Jadi sekarang Allah yang Maha Kuasa, until one day Dia akan
timetable Allah, dia akan fulfill semua yang dilakukan. Sehingga adalah dunia baru dan surga baru. Dan yang kedua, iblis memang jahat. Siapa bilang iblis bagus? Iblis memang jahat, setan memang jahat, roh-roh jahat, roh memang jahat. Tidak ada kebaikan di dalam, tidak ada kebenaran di dalam iblis. Apabila dia mengucap kata-kata bohong, itu adalah bahasa sehari-hari. Is the father of lies. Bapak dusta, kata firman Tuhan. Yesus Kristus mengatakan. So iblis dan roh-roh jahat yang itu dia adalah memang jahat. Tapi kenapa kejahatan tidak suka ada di dunia ini? Kalau iblis tinggal di dunia ini, yang melakukan kejahatan barang-barang, amen. Tidak ada kebaikan yang dia melakukan. Semua akan menyembah dia, dan yang tidak menyembah dia akan dibinasakan semuanya. Tapi kenapa iblis tidak melakukan kejahatan yang tidak bisa bebas sewenangnya? Karena dunia ini adalah milik kita. Allah berikan kepada kita. Dan kenapa dia dapat melakukan kejahatan? Karena ada orang wakilnya di dunia ini. Dia dapat boleh. Jika dia bebas sebebasnya dengan kejahatannya, satu sekali tidak habis dunia dimusnahkan oleh Iblis. Karena dia tidak ada kebaikan di dalamnya. Tapi yang menghalang dia sehingga dia dapat melakukan sesuatu kejahatannya, karena dunia ini Tuhan masih Maha Kuasa dan ada order di dalam rohani juga. Iblis dapat melakukan kejahatan apabila ada connection di dunia ini. Ada botol, ada orang di dunia ini, bomo-bomo, orang yang menyembah iblis, setan worship ada, dia dapat connect. Jika tidak, dia dapat. Karena kita ada orang percaya, ada tubuh Kristus di dunia ini yang berdoa supaya menggagalkan rencananya di dalam kehidupan manusia sehingga manusia diselamatkan. So iblis tidak bebas sewenang yang melakukan kejahatannya. Jika dia bebas melakukan kejahatannya, habis manusia, habis dunia kita. Pokok terbang sana sini, ngomong keluarnya. Tapi iblis tidak dapat melakukan itu. Allah yang pasti kontrol Maha Kuasa. Diberi kepercayaan kepada kita, itulah kita berdoa supaya rencana ini digagalkan. Just imagine dulu sebelum dalam negara kita kurang percaya, di tempat orang yang tidak mengenal Tuhan itu berdoa, apalagi di tempat orang yang menyembah iblis, di situ senang dan kuat manifestasinya. Seperti dulu juga sebelum membakar obat-obat itu, di mana kegelapan ada, di mana orang hidup dalam kegelapan tidak percaya pada Tuhan, di situ iblis bebas untuk melakukan kejahatannya. Semakin banyak orang menyembah Yesus, semakin kegelapan disingkirkan. Jadi iblis tidak bebas melakukan sepertinya yang tadi ini. So ini yang menghalangnya, karena bukan dia berkuasa. Dia berkuasa karena ada manusia yang memberi kebenaran supaya dapat melakukan proyeknya di dunia ini. Amen. Jika tidak, dia dapat melakukan proyeknya di dunia ini. Kenapa orang pada masa yang tertentu 2-3 hari lalu orang menyembah, orang cipta bendera di jalan, bakal candle, itu adalah mengizinkan mereka yang tinggal di outer space itu tadi datang ke dunia ini pada masa itu, pesta. Karena ada botol, satu kata lagi botol, ada jalan yang dibuka, ada movie seluruh itu adalah berita juga. Tapi itu kembarannya. Karena manusia yang diberi kepercayaan yang hidup di dunia ini, karena dunia ini adalah untuk manusia hidup. Planet for mankind yang diberi Tuhan. Jadi diberi tanggung jawab ini dijaga. So karena ada yang menyembah iblis, yang diizinkan menyembah roh jahat, dan itu dia dapat tempat yang gelap makin kuat kuasanya. Tapi di tempat yang banyak menyembah Tuhan, tempat yang terang, tapi kita iblis dapat. Dia lari karena ada kuasa Allah yang tolak dia. Dia mau pun tidak dapat. Amen. Itulah dia dapat melakukan kejahatan sesuka hatinya. So dia diam di sepeda. Kenapa dia bukan dapat hadir di dunia ini? Karena ada manusia collection berkawal dengan dia. Bahkan ada yang menjual hidupnya, soul to the devil, supaya jadi kaya, supaya dapat famous dan semuanya.
alasan yang lain. Ada manusia yang menggadaikan nyawanya supaya memiliki kuasa, memiliki nama, status dan kekayaannya yang sementara. Apabila masanya tidak bisa menuntut itu, itulah ada yang mati ngeri. Mati pun susah. Dan orang yang bomo-bomo mati pun susah. Kadang-kadang mereka siksa. Kalau yang bebas dari siksaan pun mereka harus mati. Tapi mati pun susah-susah. Sudah masalah. Ada banyak sekali demikian. Karena kenapa boleh terjadi demikian di dunia ini? Karena ada ayat koneksi dengan iblis. Oke? Jadi itulah pentingnya karenanya kita berpikir, kita berdoa supaya mengalahkan kuasa iblis, supaya menyelamatkan jiwa. Tapi Tuhan Maha Kuasa, Maha Adil, Dia tetap Maha Kuasa. Dan dunia ini ciptaannya termasuk manusia. Ini alasannya iblis tidak dapat melakukan kejahatan sesuka hatinya. Di tempat yang terang dia disingkirkan. So ini di second heaven dan the third heaven tadi lokasinya firman Tuhan lokasinya third heaven saja. Tapi di tempat yang tidak dapat manusia pahami, tidak dapat lihat. Kalau second heaven masih dapat lihat teleskop itu NASA dapat lihat. Tapi yang third heaven tidak dapat. Di luar sana lokasinya tidak di luar sana third heaven. Tapi Allah kita Maha Adil. Dia ada di sini, dia ada di surga sana, hadiratnya memenuhi universe. Kita firman Tuhan. Karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang Maha Adil. Ini Allah di Tuhan yang sembah, Yesus Kristus. So ini third heaven. Dan surga. Di surga. Apa surga itu? Third heaven. Surga adalah tempat Allah tinggal. Tempat Allah tinggal dan tempat kita akan tinggal 70 tahun. Firman Tuhan katakan surga yang sekarang ini third heaven itu Tuhan Yesus berjanji dalam Yohanes 14 ayat 2 1 sampai 3, janganlah resah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidaklah ku katakan kepadamu, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku supaya di tempatku berada, di situ juga kamu berada. Nah, ini adalah tempat kita akan tinggal 7 tahun. Berdasarkan firman Tuhan. 7 tahun tidak sampai 7 tahun kali dalam manusia. Waktu kita menantikan dan kita berdoa supaya Tuhan Yesus cepat datang, kita akan lihat bagaimana kita pergi ke tempat berhenti. Tapi surga yang kita katakan sekarang ini adalah surga tempat Allah diam dan tempat kita yang percaya Tuhan akan diam 7 tahun. Dalam keadaan 7 tahun. Kenapa 7 tahun saja? 7 tahun sebelum Tuhan Yesus bawa kita turun ke bumi ini yang memerintah milenium 1000 tahun. Sudah 1000 tahun dia akan musnahkan dunia ini dan surga baru diciptakan dan bumi baru. Karena firman Tuhan. Oke, jadi surga yang itu tempat Allah ini akan turun ke dunia. Tapi dunia yang baru. So 7 tahun kita di situ, 7 tahun di dunia ini pada masa itu Antikristus memerintah 7 tahun menyisakan orang, tapi kita diangkat oleh Tuhan Yesus karena dia berjanji sebelum itu berlaku kita diangkat di rapture of the church, diangkat zoom berjumpa dengan dia di awan biru, belum dia turun ke dunia ini. Second coming nanti setelah 7 tahun hampir dimusnahkan kota Yerusalem. Tuhan Yesus datang bersama dengan kita dan tentara surga datang dan Kristus ditangkap, dilemparkan dalam lautan api dan semua yang dipuja dibunuh dan dilemparkan dalam lautan api, kematian dilemparkan dalam lautan api. Mulailah Yesus memerintah 1000 tahun di dunia lama. Tapi keadaan sempurna, keadaan karena dia memerintah, ada damai di dunia ini. Setelah 1000 tahun itu masih ada orang ikut iblis, karena dalam 1000 tahun itu iblis diikat, dilemparkan ke dalam jurang maut
belum ke api neraka, jurang waktu 1000 tahun. Dan selepas 1000 tahun dia dilepaskan, dia keluar daripada jurang maut itu. Percaya aja, mengambil pengikutnya lagi, sehingga mereka melampaui. Tapi dengan kuasanya menghapuskan semua mereka. Dan iblis dan roh yang nanti Kristus ditangkap, dilemparkan hidup-hidup di dalam lautan api bersama iblis, bersama Nabi Palsu dan semua yang pengikutnya. Maka dia dilemparkan situ. Setelah 1000 tahun milenium, dalam milenium itu Tuhan Yesus memerintah di Yerusalem, literally duduk di Yerusalem. Saya selalu ulangi ini di Sarawak sini. Mereka melihat dari kaca TV, undang datang ke sana. Tapi kita telah yang angkat tadi turun dari surga, hidup bersama Tuhan dalam 1000 tahun, tidak mati lagi. Amin. Karena kita telah diangkat pada masa itu, dan kita turun memerintah dengan Tuhan 1000 tahun, memerintah orang di dunia ini yang masih lahir di dunia ini. Dalam 10 tahun itu banyak yang penduduk dunia yang mereka boleh mati karena mereka manusia biasa. Tapi kita tadi sudah Superman kita tidak mati lagi sama dengan Tuhan Yesus. Kita memerintah dengan Tuhan 1000 tahun. Wow, we never grow old karena kita telah datang surga. Lepas itu barulah dunia baru dan bumi surga baru. Oke, yang itu katakan 7 tahun dari itu nanti Kristus memerintah, tapi kita di atas. Selepas 7 tahun turun. Tapi 7 tahun itu 7 years itu kalender kita tahu bilang Tuhan akan kita bila ada mengangkat gerejanya, dan sesudah kita diangkat mulailah masa 7 tahun sisa di dunia ini. Orang Israel, masa orang Israel itu mereka yang menjadi saksi-saksi Kristus itu dibunuh pun mereka rela tidak. The elect, bukan semua tapi the elect. Ini masa kita yang bukan orang Yahudi, the time of the Gentile. Ini masa anugerah Tuhan tercurah bagi orang-orang yang bukan orang Israel. Pada masa ini banyak orang Israel mengeraskan hatinya, masih ada yang tidak percaya Yesus. Tapi inilah masa kita supaya kita banyak diselamatkan. It's the time of the church, the time of the Gentiles. So ini suka yang kita bicara pada pagi hari ini. Janganlah resah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika ini tidak benar, tidaklah aku katakan kepadamu, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku supaya tempatku berada, kamu juga berada. So, siapa penghuni tempat ini? Yang penghuni tempat ini adalah Tuhan dan Allah kita Yesus Kristus, dan kita yang ditebus oleh darah Yesus. Dan bersama dengan mereka kudus Tuhan, kita adalah yang menghuni tempat surga ini. Kita di atas itu. Dan semua orang yang percaya, dan Yohanes katakan, Allah begitu mengasihi manusia sehingga dia datang supaya orang yang percaya kepada dia. Yohanes 3 ayat 16 ke 18. Supaya orang yang percaya kepada dia tidak binasa. So ini rencana Allah tetap menyelamatkan kita. Yesus datang untuk itu, dan yang percaya pada dia, kita yang hidup di situ pada masa itu. Hidup dalam tempat ini adalah kehidupan yang kekal, dan hidup dalam dunia ini sekarang ini adalah tidak kekal. Jadi dua perbedaannya. Jika seorang mis tempat hidup kekal dalam tempat baik itu, dia akan hidup dalam sisaan kekal di tempat lain. Tempat kekal juga di tempat hukuman kekal neraka. So ini kesudahannya. Yang mendiami tempat baik surga ini adalah Tuhan Allah kita sama mereka kudus dan orang percaya. Kita yang citizen of heaven di situ. Yohanes menulis dalam Wahyu 21 ayat 10. Dia membawaku dalam roh ke sebuah gunung yang besar dan tinggi, lalu menunjukkan kepadaku kota yang agung, Yerusalem yang suci, diturunkan Allah dari surga.
Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata jaspis jernih seperti kristal. So, Yerusalem yang suci itu sudah ada di third heaven sana dalam model Tuhan, belum diturunkan. So, Yerusalem tulis ini diberi penglihatan bagi dia pada masa ini adalah New Jerusalem. So diturunkan dari Allah ke bumi. Itu masa surga baru, headquarters Allah ini yang akan bersama dengan kita di atas bumi yang baru. Oke, ini satu gambaran tempat Allah diturunkan ke bumi. Memang sudah ada tapi di surga belum diturunkan. Tapi melalui penglihatan ini Tuhan harus menuliskan dari itu. So itu tempat kita setelah milenium dan masuk dalam era yang baru dan kekal dan tidak ada perubahan lagi. Mau ke surga? Nah, di surga kata firman Tuhan tidak ada air mata. Air mata dikeringkan. Tidak ada air mata, maksudnya tidak ada tangisan, tidak ada sakit, tidak ada kematian, tidak ada perpisahan, sebab tidak ada kematian lagi. Dan we never grow. Saya tahu bahwa umur kita yang di surga mungkin 33 tahun, tapi tidak akan we never grow lagi. Di rumah perfection. Nah, tidak ada air mata, tidak ada sakit atau duka, tidak ada perpisahan karena tidak ada yang meninggal lagi. We never grow old. Dan di situ kita melihat Tuhan Yesus yang mengasihi kita, bersama dengan mereka kudus Tuhan, kita menikmati segala Tuhan. Bagaimana pergi ke surga? Bagaimana how to get to heaven? Menurut Tuhan Yesus, karena Dia ada jalan kebenaran dan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dengan mengenal Aku, kamu mengenal Bapakku juga. Mulai sekarang kamu mengenalnya, malah sudah pun melihat Dia. Dia katakan Filipus dan juga disciples-nya pada masa itu. So, bagaimana how to get to heaven? Melalui Tuhan Yesus. Dia akan datang berupa jalan. So, melalui Dia is the door, is the way to truth. Nah, Dia yang punya surga. So, bilakah kita ke sana? Bila kita ke sana, yang pertama, the rapture of the church, kebangkitan gereja, yang setelah jelaskan tadi, sebelum the Great Tribulation terjadi di dunia ini, tidak ada wanita dan tanda-tandanya the rapture of the church. Cuma kita menantikan terdekat. Inilah yang paling dekat kita tahu bilang. Kalau second coming banyak tanda-tandanya, peperangan sana sini, dan banyak tanda-tandanya. Kedatangan kedua, berarti Yesus memerintahkan ini. Tapi kebangkitan gereja ini tidak ada tandanya, cuma cukup untuk kita mengenal, yaitu the days of Noah. Itu tandanya. Seperti katakan, seperti pada harinya Nabi Nuh. Nabi Nuh berterang di atas bukit, mereka ketawakan dia. Lihat langit cahaya, terang tidak ada awan. Mereka ketawakan dia. Berapa tahun dia ada membuat berterang besar itu mengikut rencana. Tapi dia buat, diolokkan dia untuk kemudian itu. Cemana banjir sedunia ini, berapa tinggi gunung. Tengok lagi tidak ada awan. Mana mungkin banjir. So itu beramat pada masa itu, sehingga benar-benar Nuh dan semua binatang keluarganya masuk dalam. Tuhan menutup pintu berterang, air mulai datang sesuai dengan kehendak Tuhan, pecah semua itu dari tanah, hujan turun, sehingga hanya Nuh dan keluarganya, 8 orang dan juga bintang-bintang yang selamat di badai bayu. So kata Tuhan Yesus, as in the days of Noah, so will be the Son
the days of Salomo. Jadi orang masih kawin dan mengawin, orang masih hidup biasa. Itulah bagusnya ada juga masalah di dunia ini. Ada COVID juga menyadarkan orang, ada perang menyadarkan orang supaya sedang dapat Tuhan. Kalau semua itu memang tidak berdoa dan manusia itu. Jadi memang kata itu telah ada. So Yesus Kristus sudah datang. Dan satu yang akan berlaku sebelum Tuhan mengangkat gerejanya, the gospel of the kingdom will be preached to all the nations, and then the end will come. Kata firman Tuhan. Jadi penyebaran firman Tuhan banyak canggih sekarang ini teknologi. Tekan itu sudah dapat message orang di Amerika, di mana-mana, di sana dapat sampai maklumat tentang berita Yesus. Jadi manusia masih ada yang belum mengenal firman Tuhan, tapi banyak cepat mendengar. Internet itu juga kebaikan teknologi modern. Jadi bila pergi ke situ, ini masa kecil. Kita menantikan ini supaya tidak pergi ke arah di sana. Tapi kalau Tuhan lambat datang, memang juga lah. Kalau the rapture of the church itu ada bunyi trompet malaikat, orang yang pecah dari Yesus yang mati dulu, mereka yang berangkat daripada tempat mereka zoom. Tapi mereka yang kita masih hidup pada masa itu terus dirubah pada firman Tuhan, terus dirubah dan diangkat bersama dengan mereka. Dengarlah aku, ini dalam 1 Korintus 15 sampai 52. Dengarlah aku memberitahu suatu rahasia. Tidak kita semua akan mati, tapi semua akan diubah. Serta merta dalam sekelip mata ketika berbunyinya sangkakala yang terakhir. Pada saat itu orang mati akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, dan kita yang masih hidup akan dirubah. Wow, ini yang bagus banget tercepat supaya kurang sedikit siksaan manusia ini. Kita juga. Dan yang kedua, bila pergi ke situ, waktu kamu mati dari dunia ini. Karena kalau masih hidup di dunia ini belum dapat pergi ke surga. Mati dulu baru pergi ke situ. Tapi terus ke surga harus ada Yesus. Jangan mati saja nanti tidak ke situ. Tidak ada peluang. So ini cara kedua, manusia di dunia ini dapat pergi ke surga itu bila mati di dunia ini. Ibrani 9:27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, tapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah, kabar baiknya dalam Yesus, semua kita, Allah memilih kita bukannya untuk menanggung kemurkaannya. Di dalam Yesus, Allah memilih kita bukan menanggung kemurkaan Allah, tetapi untuk diselamatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus telah mati untuk kita supaya kita dapat hidup bersama-samanya sewaktu Dia datang nanti. Sama ada kita terjaga atau tertidur mati pada masa itu. Oleh yang demikian, hendaklah kamu saling menggalakkan dan meneguhkan sebagaimana yang kamu lakukan sekarang. Encourage one another. Ini pengalaman yang pasti ditularkan kepada Yesus pada pengalaman ini. Jadi yang tak kita hidup, kita mati, kita milik Tuhan. So bila Tuhan panggil kita itu masa kita dipancar dari dunia ini kepada Tuhan. So ada dua caranya bila orang pergi ke situ. So in conclusion, waktu kita di dunia ini, kita lihat apapun yang kita lakukan di dunia ini, it won't last forever. Whatever we do on earth now, it won't last forever. Hanya apa yang kita invest dalam Tuhan, itulah yang akan
akan kekal. Dan itulah yang menjadi upah kita dari Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Nah, ini yang kekal. Semua di dunia ini tidak kekal. Apapun yang kita lakukan di dunia ini sementara. Tapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kata firman Tuhan, itu yang direkod yang kekal. Apa yang kita lakukan di dunia ini untuk Tuhan, itu yang kita yang terima upah. Itu karena ini Tuhan dengan hidup kita, dengan akan bergantung dengan apa yang ada pada kita, tenaga masa kita. Jadi itulah surga yang akan kita yakini suatu ketika nanti. Amen. Kita berdoa supaya Tuhan cepat datang. Kalau dia lambat datang, memang banyaklah masalah kesusahan di dunia ini, tapi itulah kita masih ada supaya kita sebagai garam menjadi consolidative agent, supaya iblis tidak, kejahatan tidak merajalela, karena masih ada orang tenang percaya, mendoakan dan bersaksi tentang Yesus. Karena Allah Tuhan kita yang maha kuasa, yang memiliki surga di bumi ini, dia tidak akan mengizinkan percobaan yang jauh dari kekuatan kita, penyertaannya dengan kita. Dia memberikan satu mandat, satu masa untuk kita bersaksi kepada Tuhan. Kita lah garam dunia ini, kata firman Tuhan. Maksudnya kita lah kehadiran kita masih ada, belum diangkat supaya menjadi kristal kita, supaya kehidupan manusia akan ada di dunia ini jangan cepat menjadi kosong. Oke? Iblis mempercepatkan kejahatan supaya rencana Allah gagal, tapi Tuhan menempatkan kita supaya kita berdoa kepada rencana Allah terjadi mengikut kehendak Tuhan. Iblis mau overtake kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus lahir hari itu, dia mau putung luar rencana Allah. Dia kirim naga dalam firman Tuhan supaya mengeluarkan air bah karena dilahirkan anak itu, ada firman Tuhan. Tapi bumi menolong perempuan itu. Bumi membuka mulutnya sehingga semua air yang dikeluarkan oleh naga itu, banjir itu kita gelapi pada bumi mulutnya. So ada pun bumi itu makanya. Jadi dia mau overtake, dia mau kenal, dia dapat lihat, mengetahui Allah ingin merencanakan menyelamatkan dunia ini melalui Tuhan Yesus. Dia overtake dan mau membunuhkan anak itu sebelum masanya. Tapi Tuhan Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, sehingga dia bawa perkabar dari Yesus dan ayah tentunya pergi ke Nazareth, pergi ke Egypt, semua itu ikut Tuhan. Iblis mau potong luar menggagalkan, tapi iblis tidak pernah tahu. Oke, so ini rencana Allah. So hadirnya kita masih di sini, semua kita sebagai orang percaya, kita masih di dunia ini bukan untuk diri kita saja dan bukan untuk keluarga kita saja, tapi untuk rencana Allah. Sebagai tubuh Kristus supaya kita jadi garam, perannya kita. Apabila kita dialih nanti mau datang balik, itu tidak dapat. Amen. Dan yang kedua kita jadi terang. Di mana kita berada, Tuhan mau kita menjadi terang. Kita adalah terang Kristus karena rohnya diberikan kepada kita. Sama ada kita menerangi sekitar kita ataupun tidak, itu kita dipertanggungjawabkan. Tapi kita peranan kita sebagai orang percaya memainkan peranan sangat penting dalam rencana Allah di dunia ini, menjaga supaya kata dunia ini jangan terlalu cepat kosong sebelum rencana Allah, dan supaya penyebaran Injil itu, terang itu disebarkan ke maksimum banyak orang. Circle of influence kita. Inilah mandat orang percaya, mandat gereja. Tidak semestinya gereja itu besar, mega church. Bagus kalau kita beramai, bagus. Kalau kita 5.000 tidak bagus, kan? So itulah gunanya mega church. Tapi gereja tujuannya ada tempat kita beribadah, memuji Tuhan dan memberi firman Tuhan dan fellowship, dan supaya itu kita keluar dunia yang memerlukan kita, memerlukan berita Injil, memerlukan orang bersaksi. Oke, jadi ini pernah kita dunia ini. So apapun yang kita lakukan,
satu yang hanya tinggal adalah semua yang dilakukan untuk Tuhan. Itu yang kekal. Kalau kita lalai gunakan peluang kesempatan hidup ini untuk Tuhan, tidak kita menerima upah dari Tuhan. Sama ada yang dokter, engineer, guru, housewife, apapun, polis, dari apapun kerja kita di dunia ini. Yang topnya lebih daripada yang kita menyelenggarakan hidup ataupun support hidup kita dan keluarga adalah the highest calling kita adalah hidup untuk anak-anak. Apapun yang kita lakukan, whatever you do, whether it in word or deed, seperti firman Tuhan, do it all in the name of Jesus Christ. Hidup kita adalah hidup kita. Orang lain tidak dapat menjalani hidup kita, dan begitu juga kita. We cannot live others' life for them. Begitu juga mereka. We cannot run others' race for them. So Tuhan beri semua kita peradaban. Amen. Supaya pada suatu hari kelak kita fulfill semua perjalanan kita, masa kita habis tempohnya, kita balik kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus cepat datang, hidup kita dirubah. So, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ulangi, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jadi payahmu tidak sia-sia. Amin. So ini yang tidak sia, ini yang kekal. Kehidupan di dunia ini, apapun yang di dunia ini akan tidak kekal. Tapi ada satu kehidupan lagi, ada tempat lagi yang kekal. Longing for home. Di situ banyak persoalan tentang surga itu yang kita mau tahu, tapi sampai sini dulu. Oke, di situ ada yang tanya, do we recognize each other di surga? Apakah kita masih mengenal suami istri kita, anak kita? Memang, tapi tidak sempurna itu, tidak ada kau yang mengawin lagi. Kita sempurna di sini boleh, tapi kita mengenal, belajar mengenal orang kaya, orang kaya mengenal dia. Moses, Paulus semua sudah kenal, tapi di surga ada pemulih yang tinggal. Karena tidak ada air mata lagi, kejahatan dan kesedihan ini tidak ada lagi di situ. Tapi kita saling mengenal. Sangat tidak patut tidak kenal di sini. Kita saling mengenal kawan kita. Tidak, memang kita kenal ya. Amen. Saling mengenal, tapi kita sempurna. Kita sebagai family dan kita sempurna. Firman Tuhan katakan yang baik saja yang didengar, yang tidak bersedih, kenangan manis, kebaikan yang mau dengan yang berbeda dan berbeda. Tidak berkira semua yang diatur berkira. Kita diberi kehidupan kekal. So ini kawan lain. Waktu kita susah, kita ada apa di dalam Tuhan. Ya. So waktu kita sekarang ini gunakan hidup kita untuk Tuhan. Sebagai ibu bapak tadi, didiklah anakmu. Karena ada yang masih memiliki anak kecil dan anak kecil, para ibu bapak. The first dan foremost tanggung jawab kita sebagai parent adalah power kita. Kalau kita mengasihi anak kita, do apa, play apa, dengan doa, dengan dorongan,